pemirsa, apa kabar dari apa kabar hari ini? Baik Rini sehat? Sehat alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Dan tentunya apa kabar pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rino Reski, dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu 2024 masih diwarnai dengan adanya petugas KPPS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Lalu Komisi 2 DPR RI mendorong penyesuaian keserentakan waktu pemilu agar tidak menciptakan beban kerja yang tinggi bagi para petugas. Penyelenggaraan pemilu 2024 masih diwarnai dengan adanya petugas KPPS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Komisi 2 DPR RI mendorong penyesuaian keserentakan waktu pemilu agar tidak menciptakan beban kerja yang tinggi bagi para petugas. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 94 petugas KPPS meninggal dunia dan 13.000 lebih orang dinyatakan sakit serta mendapatkan perawatan. Pasien terbanyak berasal dari kelompok usia 21 hingga 30 tahun. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman menduga petugas KPPS yang meninggal dunia disebabkan oleh beban kerja yang terlalu tinggi pada saat pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara yang berlangsung hingga dini hari. Menurut Aminur Rahman, keserentakan pemilu perlu dievaluasi agar beban kerja sebanding dengan kapasitas petugas KPPS. Itu yang dirawat itu 3.871 orang. 41 sampai 50, 3.000 sekian orang. Artinya usia muda pun juga tidak menjamin dia memiliki daya tahan dalam menjalankan tugas ini. Faktanya dia sampai dirawat. Ya alhamdulillah masih bisa ditangani oleh tugas kesehatan. Tentu ini juga catatan-catatan kita yang perlu kita evaluasi ke depan. Keserentakan pemilu ini juga menjadi problem tersendiri ketika beban kerja bagi penyelenggara yang tidak sebanding dengan kapasitasnya. KPU sebenarnya telah berupaya untuk merekrut badan ad hoc sesuai kriteria yang ditetapkan, yakni melalui screening kesehatan dan range usia tertentu. Namun, screening kesehatan belum mencakup kondisi mental dan pengalaman bekerja, sehingga petugas tidak siap dengan beban kerja yang tinggi. Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam pertemuan Standing Committee on Budget, di sini masing-masing negara anggota ASEAN Parliamentary Assembly atau APA belum menyepakati anggaran kontribusi untuk sekretariat APA. Dalam pertemuan Standing Committee on Budget, masing-masing negara anggota Asian Parliamentary Assembly atau APA belum menyepakati anggaran kontribusi untuk sekretariat APA. Anggota BKSAP DPR RI Vanda Sarundayang yang menjadi wakil Indonesia dalam pertemuan Standing Committee on Budget di rangkaian sidang pleno ke-14 APA di Baku, Azerbaijan mengatakan, forum belum menyepakati besaran angka yang harus dianggarkan masing-masing negara sebagai kontribusi pada sekretariat APA dan akan kembali dibahas lebih mendalam pada pertemuan Committee on Budget selanjutnya di Qatar. Tadi kami dari delegasi Parlemen Indonesia telah mengikuti meeting Standing Committee on Budget dan dalam pertemuan tadi belum tercapai kesepakatan antara negara-negara anggota APA berkenaan dengan berapa kemudian anggaran yang kita sepakati bersama untuk bagian dari kontribusi negara-negara anggota APA terhadap sekretariat APA. Dan dari hasil pertemuan tadi akhirnya kita menyepakati bersama bahwa soal anggaran ini akan lebih detail kita bahas lagi dalam pertemuan Standing Committee on Budget yang akan dilaksanakan di Qatar kurang lebih pertengahan tahun ini. Dalam sidang pleno APA yang mengusung tema membina kerjasama regional untuk pembangunan berkelanjutan di Asia, Parlemen Indonesia tetap menyuarakan dukungan untuk penghentian aksi genosida yang dilakukan Israel di Palestina, serta mendorong parlemen se-Asia untuk terus lantang menyuarakan perdamaian dunia. Dari Azerbaijan, tim Biro Pemberitaan Parlemen melaporkan.
Pemirsa, pendangkalan daerah aliran sungai atau DAS menimbulkan kerusakan areal persawahan dan berpotensi mengancam terjadinya gagal panen di beberapa daerah, khususnya di wilayah Gorontalo. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang untuk Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengungkapkan sering menerima aduan dari masyarakat terkait persoalan infrastruktur pertanian yang mengalami kerusakan akibat pendangkalan daerah aliran sungai atau DAS. Pembangunan infrastruktur sektor pertanian harus dilakukan dengan penanganan yang cepat dan tepat. Salah satunya terkait pendangkalan daerah aliran sungai atau DAS yang telah berdampak merusak areal persawahan dan berpotensi mengancam terjadinya gagal panen di beberapa daerah, khususnya di wilayah Gorontalo. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel yang ditemui saat meninjau langsung areal persawahan di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo, mengungkapkan sering menerima aduan dari masyarakat terkait persoalan infrastruktur pertanian yang mengalami kerusakan. Beberapa kerusakan yang terjadi diantaranya areal persawahan akibat diterjang luapan air sungai, serta jalur yang digunakan para petani untuk mengangkut hasil pertanian. Semuanya kalau kita buat eco farm, ya, yang berwawasan lingkungan, ini semuanya bisa bermanfaat. Jadi dari pemikiran itu terus ada pengaduan masyarakat. Pemikirannya udah ada, terus ada pengaduan. Makanya saya bilang, saya sampaikan kepada PUPR dalam hal ini BWS yang ada di sini untuk membantu bagaimana melihat dan untuk memecahkan persoalan ini untuk jangka pendek. Di samping nanti jangka menengah panjang kita lihat bagaimana supaya jangan terulang lagi pendangkalan itu sendiri. Ini kan mesti dilihat dari hulunya juga kan. Nah, ini harus kita bahas sama pemerintah kabupaten, kecamatan yang lain gitu. Jadi supaya ada optimisme yang harus kita bangun kepada para petani. Adanya tinjauan langsung pimpinan DPR RI bersama pihak Balai Sungai diharapkan bisa segera menjawab aspirasi masyarakat. Rahmat Gobel juga berharap ekosistem pertanian ke depannya lebih menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan agar produktivitas pertanian bisa tercapai secara optimal. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jalannya pendidikan di wilayah Indonesia Timur masih terkendala beberapa faktor. Mulai dari kurangnya jumlah dan juga kualitas tenaga pendidik, jumlah dan persebaran sekolah, hingga persebaran siswa yang tidak merata. Jalannya pendidikan di wilayah Indonesia Timur masih terkendala beberapa faktor, mulai dari kurangnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik, jumlah dan persebaran sekolah, hingga persebaran siswa yang tidak merata. Menanggapi kondisi ini, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera mendesak pemerintah untuk membentuk peta jalan pendidikan di wilayah Indonesia Timur. Andreas mengatakan jumlah dan persebaran guru saat ini masih belum menjawab kebutuhan di wilayah tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi membentuk peta jalan pendidikan, termasuk memetakan kebutuhan sekolah, siswa, dan tenaga pendidik. Jika dibiarkan, Andreas menilai kesenjangan dan ketimpangan pendidikan di wilayah Indonesia Timur dan wilayah-wilayah lainnya akan semakin lebar. Karena banyak juga terjadi yang saya lihat juga, banyak juga sekolah yang berjubel, baik siswanya maupun gurunya cukup. Tapi ada sekolah yang kekurangan. Kenapa? Karena banyak juga sekolah, sudah ada sekolah swasta
sini dibangun lagi sekolah negeri di sebelahnya. Nah, kenapa? Karena sekolah SD, SMP itu adalah kewenangan pemerintah daerah kan. SMA, SMK itu kewenangan ya, gubernur. Nah, sementara ketika sekolah negeri dibangun, di dekat-dekat situ ada sekolah swasta kekurangan murid. Nah, ini yang saya kira juga perlu satu hal yang perlu dibenahi, pemetaan. Badan Pusat Statistik mencatat angka melek huruf di wilayah Indonesia Timur masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, angka putus sekolah juga masih cukup tinggi. Dilihat dari angka masyarakat yang menyelesaikan wajib belajar 12 tahun yang baru mencapai 27,98%. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kelangkaan stok dan meroketnya harga beras akhir-akhir ini membuat Komisi 4 DPR RI mempertanyakan kondisi produksi beras di tanah air. Komisi 4 meminta Kementerian Pertanian segera turun dan bertindak untuk menyediakan stok dan menekan harga beras. Kelangkaan stok dan meroketnya harga beras membuat Komisi 4 DPR RI mempertanyakan kondisi produksi beras di tanah air. Komisi 4 meminta Kementerian Pertanian segera turun dan bertindak untuk menyediakan stok dan menekan harga beras. Anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno mendorong Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kondisi beras di daerah, mulai dari masa tanam hingga masa panen. Karena menyangkut hajat hidup masyarakat, Sutrisno meminta seluruh pihak tidak mempolitisasi produksi dan distribusi beras, agar masyarakat dapat mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Kan tugas pemerintah itu bagaimana pemerintah menyediakan pangan yang cukup. Kan undang-undang kan mengamanatkan kepada Kementerian Pertanian kan. Ya. Mana kalau persoalan masyarakat memandang produksi tidak mencukupi, artinya apa? Bagaimana nih tugas dan tanggung jawab Menteri Pertanian? Orientasinya adalah bagaimana badan pangan itu, orientasi akhirnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan kita. Jadi mana kalau kemudian badan pangan masih berbicara terus masalah impor, artinya apa? Kedaulatan pangan belum dicapai. Mestinya kan memang tugas pemerintah ini kan melayani rakyat, agar rakyat hidupnya sejahtera. Manakala dan orientasinya dalam memenuhi kebutuhan pangan itu kan harusnya kan memang dari yang dihasilkan sendiri. Kalau betul-betul memang harus impor, ya tolong tujuan impor itu kan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, sehingga harga konsumen bisa membeli dengan harga terjangkau. Sutrisno mengatakan opsi impor hanya bisa diambil jika produksi beras dalam negeri sedang menurun agar harga beras tidak melonjak tinggi. Ken Suwari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, setelah melewati proses kampanye dan juga masa tenang, tentunya pemilu 2024 telah terselenggara dengan aman dan juga tertib. Masyarakat kini sudah memberikan suaranya terhadap calon pemimpin Indonesia selanjutnya. Berbagai lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat, namun kita harus bersabar untuk menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilu 2024 yang akan disampaikan KPU pada bulan Maret mendatang. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, pasca pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari kemarin, pimpinan DPR RI menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga kondisi tetap tertib dan juga kondusif. Dan juga masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terpengaruh tentunya oleh narasi-narasi yang memprovokasi. Dan seperti apa pesan para pimpinan DPR RI pasca pemilu 2024?
Mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Usai sudah rakyat Indonesia memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024, kita patut bersyukur proses pemungutan suara dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini berlangsung relatif aman, terkendali, dan kondusif. Situasi yang adem ini merupakan hasil kerjasama semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang sudah berpartisipasi. Pemilu 2024 sebagai ajang 5 tahunan sangat penting untuk menentukan para pemimpin kita, mulai dari presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. DPR RI mendorong KPU sebagai penyelenggara untuk terus berupaya agar pesta rakyat ini berlangsung jujur dan adil. Berbagai lembaga survei juga telah merilis hasil hitung cepat, namun kita harus bersabar menunggu hasil penghitungan suara resmi pemilu 2024 yang akan disampaikan KPU pada Maret mendatang. Pasca pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, pimpinan DPR RI menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga kondisi tetap tertib dan kondusif. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil resmi dari KPU dan tidak terpengaruh oleh narasi-narasi yang memprovokasi. Meski berbeda pilihan, suasana damai di tengah masyarakat harus terus dijaga. Nantinya, hasil pemilu presiden dan legislatif harus dihargai dan diterima sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Seluruh rakyat Indonesia saya himbau untuk pasca pencoblosan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempatnya masing-masing agar suasana pemilu setelahnya ini menjadi tetap damai dan kondusif dan aktivitas bisa berlangsung seperti sedia kala. Proses pemungutan suara pemilu 2024 juga berjalan relatif lancar. Masyarakat di berbagai daerah antusias datang ke TPS untuk memberikan suaranya. Pimpinan DPR RI pun merasa bangga dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Usai menyalurkan hak pilihnya di TPS 003 Toluwaya, Bone Bolango, Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengapresiasi pemungutan suara pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan tertib. Begitu juga masyarakat yang bersemangat menggunakan hak suaranya di TPS. Antusiasme dan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 menjadi bukti rakyat ikut ambil peran dalam kemajuan Indonesia dengan menentukan pemimpin bangsa untuk 5 tahun ke depan. Sangat luar biasa, menyenangkan dan menyejukkan suasananya. Kenapa? Saya melihat ada antusias masyarakat yang ingin ikut berperan dalam menjadi bagian membangun bangsa ini dengan hak suara yang dimilikinya. Jadi walaupun punya hak suara cuma satu, tapi ada semangat yang saya perhatikan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada senyum-senyum kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Rakyat berharap rangkaian proses pemilu tahun ini berjalan damai, jujur, dan adil. Presiden dan anggota legislatif yang nantinya terpilih juga diharapkan melayani seluruh masyarakat dan merangkul semua golongan. Mudah-mudahan nanti yang terpilih lebih baik lagi, tidak mementingkan golongan sendiri, lebih merakyat dan juga tidak pilih-pilih dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang tidak memilih yang menang itu diabaikan seperti itu. Jadinya melupakan golongan ketika nanti mereka telah memenangkan pemilu. Siapapun yang menang dalam kontestasi pemilu 2024 diharapkan bisa menjalankan visi dan misi sesuai dengan yang ditawarkan saat kampanye. Selain itu, stabilitas nasional harus tetap terjaga sehingga pembangunan tidak terganggu dan keutuhan bangsa pun bisa terus dipertahankan.
Pemirsa, korupsi tentunya dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa yang turut andil besar dalam kerugian negara dan juga menyengsarakan rakyat. Dan di tengah maraknya korupsi di berbagai negara berdasarkan indeks persepsi korupsi yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi sebuah negara, terdapat beberapa negara bebas korupsi yang selalu menempati posisi pertama. Dan oleh karena itu nanti kita akan saksikan informasinya, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita membahas tentang korupsi, agak berat ya pembahasan kali ini ya. Betul sekali, ini tipsnya agak berbeda nih kali ini. Tentunya di sini pemirsa, korupsi membawa dampak buruk di berbagai bidang suatu negara. Meskipun terlihat sulit untuk memberantas korupsi, namun bukan suatu hal yang mustahil untuk dapat dilakukan pencegahannya. Dan tentunya hal ini sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Tentunya bebas korupsi tidak membuat suatu negara terjamin kesejahteraan dan juga perekonomiannya. Tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan terkait belajar dari 3 negara paling anti korupsi di dunia dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Kemakmuran di sebuah negara dapat terwujud jika korupsi yang perlahan menggerus kesejahteraan rakyat bisa dihapuskan. Terdengar klise? Tidak juga. Hal ini sudah terbukti di 3 negara yang selalu menempati posisi pertama pada Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Kondisi mereka sejahtera, makmur, aman, dan sentosa. Ketiga negara ini adalah Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK setiap tahunnya dikeluarkan oleh Lembaga Transparansi Internasional untuk mengukur tingkat korupsi sebuah negara. Skala yang digunakan adalah skor dari 100 yang artinya bersih dari korupsi, hingga 0 yang berarti sangat korupsi. Beberapa indikator perhitungan skor yang kredibel menjadikan IPK sebagai basis pengukuran tingkat korupsi terpercaya di seluruh dunia. Mari kita bahas ketiga negara yang selalu langganan di ranking 1 anti korupsi ini. Posisi Denmark hampir tidak pernah bergeser di ranking pertama IPK setiap tahunnya. Di negara Skandinavia ini, korupsi seakan menjadi kata yang asing. Bisnis di Denmark bisa berjalan dengan mulus tanpa hambatan korupsi, suap, ataupun pemerasan. Undang-undang kriminal Denmark soal larangan menerima suap dan jenis korupsi lainnya benar-benar bekerja dengan baik dan dipatuhi. Tidak hanya untuk pegawai pemerintah atau penyelenggara negara, penyuapan juga dilarang di Denmark untuk perusahaan swasta dan pegawai negeri asing. Hasilnya bisa ditebak, Denmark menjadi salah satu negara yang paling makmur. Kesenjangan pendapatan di Denmark adalah salah satu yang paling kecil di dunia. Tingkat pengangguran juga sangat kecil, dan mendapatkan pekerjaan di Denmark juga sangat mudah. Fasilitas kesehatan di negara berpenduduk 5,8 juta orang ini gratis berkat pengelolaan pajak penghasilan yang baik oleh pemerintah. Hal ini juga terjadi berkat sinergi antar pemerintah pusat, Copenhagen, dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membuat regulasi kesehatan dan alokasi dana. Kemudian daerah menerapkannya dengan layanan kesehatan yang baik tanpa korupsi.
Pendidikan di Denmark juga gratis untuk penduduk dan warga pendatang dari negara Uni Eropa. Selain itu, para pelajar rutin mendapatkan bantuan langsung tunai per bulannya sebesar 900 krona Denmark atau sekitar 2 juta rupiah bagi yang masih tinggal dengan orang tua. Dan 5.486 krona Denmark atau sekitar 12 juta rupiah bagi pelajar yang tinggal jauh dari orang tua. Berikutnya ada Finlandia, yang juga sangat membanggakan posisinya sebagai negara paling bebas korupsi di dunia. Korupsi pemerintahan hampir nihil di Finlandia saat ini. Tidak ada tradisi suap-menyuap dan gratifikasi. Perihal korupsi semuanya tercantum dalam Undang-Undang Finlandia dan ditegakkan dengan baik. Bersihnya Finlandia dari korupsi juga berkat kultur keterbukaan dan transparansi dari penyelenggara negara. Sistem pengendalian internal dan eksternal yang luar biasa hingga keterlibatan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi. Korupsi yang hampir nol tentu saja berdampak pada pelayanan publik yang mengagumkan untuk rakyatnya. Di Finlandia, pendidikan diselenggarakan dengan gratis mulai dari SD hingga universitas. Layanan kesehatan hampir seluruhnya dibiayai oleh pajak, yang artinya rakyat bisa mendapatkan pengobatan secara cuma-cuma. Korupsi tidak dipungkiri berdampak pada tingginya angka kemiskinan yang kemudian merembet pada meningkatnya kriminalitas. Hal ini tidak terjadi di Finlandia sebagai negara paling bersih dari korupsi. Negara di utara Eropa ini dianggap sebagai yang paling aman di dunia berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2017. Kesejahteraan dan kemakmuran tersebut akhirnya menjadikan Finlandia selalu berada di jajaran teratas negara paling bahagia di dunia dalam laporan kebahagiaan dunia PBB setiap tahunnya. Predikat ini tentu saja tidak akan diberikan jika 5,5 juta rakyatnya tidak puas dengan jalannya pemerintahan dan kehidupan di Finlandia. Yang ketiga yaitu Selandia Baru. Dalam berbagai pengukuran korupsi di seluruh dunia, Selandia Baru selalu berada di urutan teratas negara paling bersih dari korupsi. Negara di Pasifik ini dianggap memiliki regulasi yang efektif untuk mencegah korupsi. Di Selandia Baru, prinsip transparansi dikedepankan dan birokrasi dipangkas. Iklim usaha juga sangat kondusif di negara ini, dengan pengurusan izin usaha yang bisa beres dalam waktu 1 hari saja. Selandia Baru juga sukses menegakkan hukum anti korupsi yang memiliki ancaman penjara hingga 14 tahun. Pejabat publik dilarang menerima gratifikasi yang semuanya diterapkan dengan ketat di seluruh jajaran pemerintahan. Kondisi ini memungkinkan Selandia Baru memiliki pelayanan kesehatan yang baik. Standar dan pelayanan kesehatan Selandia Baru sangat tinggi, dan seluruh biayanya disubsidi pemerintah alias gratis. Biaya hidup di Selandia Baru juga sangat rendah, namun kualitas hidup mereka justru tinggi. Selandia Baru juga menempati ranking 10 untuk pendidikan terbaik di dunia, berdasarkan World Population View. Sistem pendidikan di negeri Kiwi ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia dan tentu saja biaya pendidikan gratis untuk seluruh penduduknya. Indeks Perdamaian Global 2021 menempatkan Selandia Baru sebagai negara paling aman kedua di dunia setelah Islandia. Jadi, di negara ini biasa saja meninggalkan rumah atau kendaraan dalam keadaan tidak terkunci. Tingkat keamanan hidup di negara ini dianggap semakin bertambah usai Perdana Menteri Jacinda Ardern menerapkan aturan ketat soal kepemilikan senjata api setelah penembakan di Masjid Christchurch oleh teroris sayap kanan yang menewaskan 51 orang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pada IPK menempati ranking 96 bersama dengan Brazil, Lesotho, dan Turki dari 180 negara di dunia. Skor Indonesia yaitu 38, naik 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Tentu saja ini bukanlah suatu hal yang membanggakan. Masih saja kita melihat berita-berita para koruptor tertangkap seakan tidak ada habisnya. Penyuapan dan gratifikasi masih kerap terjadi di negara ini. Akibatnya tentu saja perekonomian yang melemah, layanan publik dan kesehatan yang buruk, serta pembangunan yang terhambat. Korupsi juga menyebabkan semakin lebarnya jurang ketimpangan pendapatan dan kesenjangan sosial. Selama masih ada korupsi di negeri ini, rasanya akan sulit melihat Indonesia berhasil mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tapi semua itu belum terlambat. Masa depan yang cerah menanti di hadapan kita. Upaya pemberantasan korupsi masih terus digalakkan, dibarengi dengan strategi pencegahan dan pendidikan dalam Trisula Pemberantasan Korupsi KPK. Cara pertama yang harus dilakukan adalah mulai dari diri sendiri dengan memegang teguh nilai-nilai integritas pribadi, lalu menularkannya ke orang lain. Tidak ada jalan lain, kita harus dukung upaya pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ya, informasinya penting sekali ya, Dat. Untuk apalagi ini harus benar-benar diterapkan untuk generasi penerus bangsa. 3 negara tadi bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara yang lebih bersih dan juga anti korupsi ke depannya. Betul sekali. Dan pemirsa, tentunya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini dan juga di penghujung acara. Kami informasikan kepada Anda bahwa sampai saat ini DPR RI masih sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal tanggapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.